Investasi bodong dengan korban mencapai ribuan orang terjadi di sejumlah daerah. Ribuan orang mengaku tertipu dengan aplikasi investasi online Alimama, bahkan dengan total kerugian mencapai miliaran rupiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Bang Biring, gimana kabarnya? Di video kali ini kita akan membahas tentang skema Ponzi. Karena kemarin ada berita tentang kejadian penipuan di skema Ponzi itu. Kalau nggak salah aplikasinya namanya SR gitu. Kita akan membahas skema Ponzi ini untuk apa? Untuk membuka wawasan teman-teman kita agar tidak terjadi penipuan ini lagi gitu ya. Siapa yang tahu bagaimana cara untuk menyebutkan fenomena jualan mimpi yang dapat mengumpulkan uang begitu banyak dalam waktu singkat? Semua itu hanya omong kosong dari bisnis yang sebetulnya bodong. Sampai akhirnya Charles Ponzi namanya diabadikan menjadi sebuah model penipuan yang kemudian kita kenal dengan skema Ponzi. Tapi bahkan hingga lebih dari 100 tahun istilah tersebut dikenal, skema Ponzi terus saja eksis di tengah masyarakat, digemari oleh berbagai kalangan, mengubah teman jadi lawan, merubah keluarga jadi seteru, mengubah manusia menjadi serakah, dan memakan korban baru setiap harinya. Lalu, apa yang salah? Mengapa skema Ponzi ini begitu banyak penggemar? Berapa banyak kerugian dan kehancuran yang terjadi bagi hidup kita? Oke, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, bagaimana cara kita mengenali skema Ponzi yang dibalut dengan kemasan yang menarik dan begitu menggiurkan? Dan mengapa kita harus menghindari skema ini untuk selamanya? Oke, let's go. Skema Ponzi adalah modus investasi bodong yang membayar keuntungan pada investor dari uang mereka sendiri atau uang yang dibayarkan oleh investor berikutnya. Daya tarik pada skema ini terletak pada kemudahan dan dengan anggota yang begitu fasih berbicara dan iming-iming keuntungan yang jauh lebih tinggi dibandingkan investasi lainnya dengan waktu yang singkat. Dari Charles Ponzi dan sampai saat ini orang yang menggunakan skema tersebut selalu sukses memanfaatkan satu sisi paling lemah manusia, yaitu serakah. Makanya jangan serakah. Seiring berjalannya waktu, skema Ponzi terus berevolusi dengan bungkus-bungkus yang baru, memanfaatkan perkembangan zaman dengan aplikasi-aplikasi zaman now yang mudah untuk diakses, dengan menampilkan dasi, rumah gedong, mobil sport, hingga mantra-mantra ajaibnya. Bisnis ini menular dengan cepat seperti virus corona, menggerogoti masyarakat, menghasut orang-orang serakah bahwa menjadi kaya itu mudah, tidak perlu kerja keras, tidak perlu belajar, tidak perlu repot-repot, cukup ikutin jejak mereka, maka sukses itu akan datang. Padahal sukses instan itu adalah bisikan setan. Oke, yang kedua, saya akan menjelaskan cara kerja dari skema Ponzi tersebut. Banyak sekali contoh produk yang dapat dijadikan media untuk membuat sebuah skema Ponzi, dari bisnis obat-obatan, menjual jasa, sampai dengan menonton iklan. Namun, apapun bentuknya, itu cuma dipakai sebagai modus untuk mengikat. Padahal, hanya tipuan belaka. Tidak ada produk atau uang yang diinvestasikan dalam skema Ponzi. Itu semua adalah permainan uang, yaitu modus investasi palsu yang membayarkan bunga kepada anggotanya dari uang mereka sendiri atau uang yang dibayarkan dari anggota baru. Pada umumnya, skema Ponzi menggunakan sistem jaringan ke bawah yang berbentuk seperti piramida. Karena itu, skema Ponzi sering disebut juga sebagai skema piramida. Setiap orang yang ingin tergabung di dalam bisnis harus membayarkan sejumlah uang, baik bagi investasi maupun pembelian produk. Itu modus yang paling sering dilakukan. Skema Ponzi atau skema piramida ini menawarkan janji-janji keuntungan yang besar dan pasti waktu yang singkat. Di awal-awal, pastinya anggota yang tergabung dapat bayaran seperti yang dijanjikan. Ini adalah pemikat untuk membuat bisnis semakin berkembang, karena anggota yang telah menerima bayaran biasanya akan menambah investasinya demi mendapatkan keuntungan yang lebih besar.
Untuk meraup untung yang lebih besar, setiap anggota harus mencari dan merekrut orang lain. Lalu orang lain itu akan merekrut orang berikutnya, dan begitu seterusnya. Dari mulut ke mulut, dari kantong ke kantong, pada masa ini semua akan untung, semua akan gembira, semua berpesta. Tapi tak perlu menunggu lama untuk membuat sebuah bisnis dengan skema Ponzi. Semakin cepat bisnis ini berkembang, maka semakin cepat pula ia hancur. Itu terjadi di saat pemasukan semakin melambat atau stop sama sekali. Karena uang dari anggotanya lah satu-satunya sumber keuntungan yang membuat bisnis ini berjalan. Karena sekali lagi, investasi, produk, jasa, bisnis, semua itu palsu. Di sisi lain, para pemilik bisnis ini selalu ancang-ancang di saat dana yang terkumpul sudah banyak dan merasa itulah waktu yang tepat untuk membawa kabur semuanya. Setelah pemilik bisnis sudah ancang-ancang untuk melarikan diri, berbagai alasan dan peristiwa akan lumrah terjadi. Di antaranya, restart, maintenance system, aplikasi diserang hacker, sampai melibatkan virus corona sebagai alasan. Dan akhirnya, semua anggota terutama yang masuk belakangan akan sangat dirugikan dan nangis darah. Gila, men. Namun apa boleh buat? Nasi telah menjadi soto. Keserakahanlah yang telah menghancurkan semuanya. Maka, sebelum skema Ponzi mempengaruhi otakmu, menghabiskan waktu dengan sia-sia, membuatmu jadi serakah, pesan saya selalu hindari bisnis seperti ini. Dan jangan pernah tergoda untuk mencobanya. Karena tidak ada kesuksesan tanpa kerja keras. Ingat. Jadi ngebahas bisnis Ponzi ini mengingatkan aku akan sesuatu. Tahu apa? Mantan, men. Aku jadi ingat mantan. Karena aku dulu ditinggal pas lagi sayang-sayangnya. Oke, mungkin cukup sekian video dari saya. Semoga bermanfaat buat kalian. Ingat satu kali lagi pesan Bang Biring, jangan pernah terpengaruh. Oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan jangan lupa bersyukur. Cakra.